Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Seperti biasa, sebelum belajar, pastikan anak-anak ustazah sudah sarapan, sholat duha, dan jangan lupa membaca doa sebelum belajar ya nak. Hari ini bertemu kembali bersama Ustazah Rina dengan pelajaran matematika. Pada minggu yang lalu, kita telah belajar tentang cara mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Pada hari ini, kita masih belajar seputar bilangan bulat. Supaya anak-anak ustazah tetap semangat belajarnya, ustazah akan menunjukkan video lagu Guruku Tersayang dan kita nyanyikan sama-sama ya nak. 1, 2, 3. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Bagaimana anak-anak ustazah? Sudah semangat kan? Karena sudah semangat, mari kita mulai pelajaran kita hari ini dengan materi operasi hitung bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ustazah berharap anak-anak ustazah mampu mengoperasikan bilangan bulat. Operasi hitung pada bilangan bulat ada 4 macam. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas 2 macam operasi hitung, yaitu penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat. Untuk memudahkan kita dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ada 4 ketentuan tanda.
yaitu apabila dua tanda bertemu, yang pertama positif bertemu dengan positif, maka hasilnya positif atau dijumlahkan. Yang kedua, positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya negatif atau dikurangkan. Yang ketiga, negatif bertemu positif, maka hasilnya negatif atau dikurangkan. Yang keempat, negatif bertemu negatif, maka hasilnya menjadi positif atau dijumlahkan. Jadi kesimpulannya, apabila dua tanda yang sama bertemu, maka hasilnya dijumlahkan. Sedangkan dua tanda yang berbeda bertemu, maka hasilnya dikurangkan. Adapun cara mudah untuk mengingat dalam operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, anak-anak ustazah boleh menggunakan kata bayar dan hutang. Bayar digunakan untuk bilangan yang bertanda positif, sedangkan hutang digunakan untuk bilangan yang bertanda negatif. Nah, anak-anak ustazah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut. Yang pertama, ini merupakan contoh yang termudah. Ustazah yakin anak-anak ustazah langsung dapat menentukan hasilnya. 6 tambah 4 sama dengan 10. Yang kedua, 9 ditambah negatif 6. Di sini ada dua tanda yang berbeda bertemu, yang satu positif dan yang satu lagi negatif. Maka sesuai ketentuan, hasilnya kita kurangkan. 9 ditambah negatif 6 menjadi 9 dikurang 6, sama dengan 3. Contoh yang ketiga, negatif 8 ditambah 4. Ini juga ustazah tadi sudah menyebutkan cara mudah untuk mengingatnya. Jika negatif itu kita sebut sebagai hutang dan positif itu kita sebut sebagai bayar. Maka negatif 8 ditambah 4, hutang 8, kita bayar 4, maka hasilnya sama dengan negatif 4. Yang keempat, negatif 7 ditambah negatif 3. Di sini ada dua tanda berbeda bertemu, maka sesuai ketentuan hasilnya kita kurangkan. Jadi negatif 7 ditambah negatif 3 itu menjadi negatif 7 dikurang 3. Atau hutang 7, hutang 3. Maka hutangnya menjadi negatif 10. Artinya hutangnya bertambah. Setelah menghutang 7, hutang lagi 3. Nah, anak-anak ustazah, selanjutnya contoh yang kelima. Ini merupakan contoh yang termudah, pasti anak-anak ustazah dapat menentukan hasilnya. 9 dikurang 5 sama dengan 4. Contoh yang keenam, 4 dikurang negatif 5. Dua tanda yang sama bertemu sesuai ketentuan, hasilnya kita jumlahkan menjadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Contoh yang ketujuh, negatif 8 dikurang negatif 12. Di sini juga dua tanda yang sama bertemu menjadi positif atau dijumlahkan. Maka negatif 8 dikurang negatif 12 menjadi negatif 8 ditambah 12. Artinya hutang 8 dibayar 12, maka hasilnya sama dengan 4. Dan contoh yang ke-8, 10 dikurang 20. Di sini 10 bilangan positif kita sebut bayar, sedangkan 20 bilangan negatif dapat kita sebut sebagai hutang. Maka hutang 20 kita bayarkan 10, maka hasilnya sama dengan negatif 10 atau hutangnya berkurang karena sudah dibayarkan 10. Anak-anak ustazah, sampai di sini sudah paham kan? Insya Allah nak ya. Semoga anak-anak ustazah dapat memahami apa yang ustazah sampaikan. Nah, anak-anak ustazah, sebagai latihan, anak-anak ustazah silahkan menyelesaikan soal yang ada di buku matematika halaman 36 ya nak. Nomor 3 poin A, B, C, D, dan E. Sekian pelajaran kita hari ini ya nak. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Pesan Ustazah, jangan lupa melaksanakan ibadah mutoba'ah yaumiyahnya ya nak. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.